Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Halo teman-teman semuanya, saudaraku pejuang hati yang dirindukan surganya Allah. Mari pada kesempatan kali ini tidak bosan-bosannya untaian kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini saya Muhammad Mufti, praktisi terapi langit yang insya Allah akan membersamai teman-teman semuanya ya. Kita akan praktek 7 macam metode terapi langit dalam rangka mencari cinta dan ridhonya Allah, yang efek sampingnya semoga Allah hadirkan pasangan terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita praktek terapi langit ya, ada sekitar 7 metode. Ini merupakan sesi pra-terapi. Artinya persiapan ya, ini masuknya persiapan sebelum kita melakukan atau mempraktikkan terapi langit. Nah, persiapan ini sangat penting kita praktekkan sebelum kita masuk ke sesi terapi langit. Untuk apa? Agar ketika kita sudah mulai mempraktekkan terapi langit, teman-teman semua sudah lebih siap dan hasilnya insya Allah lebih optimal. Apa saja yang perlu kita persiapkan? Nanti akan kita bahas bersama. Tentunya kita semuanya berharap untuk bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Pasangan yang terbaik yang mampu mengantarkan kita, membersamai kita, bukan hanya di dunia saja, tetapi hingga ke surganya Allah azza wa jalla. Tapi yang perlu diperhatikan adalah seringkali kita menginginkan atau berharap pasangan yang terbaik. Tetapi seringkali kita lupa satu hal. Kita lupa untuk fokus memperbaiki diri kita. Padahal kunci untuk mendapatkan pasangan yang terbaik adalah bukan hanya sekedar berharap, berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan pasangan yang terbaik, tetapi juga kita fokus untuk bisa memperbaiki diri. Kita fokus memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan hadirkan pasangan yang terbaik, yang terindah di dalam hidup kita. Nah, pada sesi pra-terapi inilah kita akan coba memantaskan diri, memperbaiki diri. Apa yang kurang di dalam hidup kita, khususnya soal amal dan ibadah, soal urusan akhirat kita, untuk kemudian kita perbaiki, kita tingkatkan, dan jika ada sesuatu yang mungkin kurang, ya kita akan koreksi bersama-sama. Intinya di dalam kelas ini insya Allah kita akan mencoba fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Tujuannya saling menasihati, karena kita seringkali tidak bisa melihat dosa dan kelemahan yang ada di dalam diri kita, maka kita butuh nasihat dari orang lain. Baik, langsung saja kita masuk ke kelas pra-terapi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu materi yang sangat-sangat penting sebelum kita praktek terapi langit, yaitu tentang way of life. Apa itu sebetulnya way of life? Way of life ini adalah tujuan hidup. Pasti teman-teman semua sepakat ya bahwa hidup ini harus punya sebuah tujuan. Bicara tujuan hidup, saya ingin menggambarkan dengan sebuah
gambaran yang cukup sederhana. Zaman dahulu ketika belum ada aplikasi antar jemput, kirim barang, pesan makanan seperti saat ini, ketika kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita bisa memesan taksi. Nah, ketika kita memesan taksi misalkan, ditanya oleh drivernya, "Halo Mbak, halo Mas, mau kemana kira-kira?" Apa jawaban kita? Pasti kita sudah punya tujuan, iya kan? Tidak mungkin kita mengatakan, "Terserah deh mau kemana," gitu. Maka ini lucu sekali gitu. Ketika kita ditanya oleh driver kita mau kemana, ternyata jawabannya terserah mau dibawa kemana. Maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si driver akan mengantar kita muter-muter ya berjam-jam sampai kemudian tarifnya membengkak, atau kemudian kemungkinan yang kedua ditolak, tidak akan diantarkan kemana-mana. Nah, apalagi zaman saat ini sudah ada aplikasi online. Ketika kita ingin diantar ke suatu tempat, maka kita harus menentukan tempat tujuan terlebih dahulu. Nah, itulah hidup. Sama dengan kehidupan kita, maka hidup ini harus punya sebuah tujuan yang jelas. Mau diarahkan kemana hidup kita? Hidup ibarat sebuah perjalanan. Kita mau mengarahkan diri kita kemana? Maka pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah gambaran tentang tujuan hidup. Agar teman-teman lebih memahami tujuan hidup kita di dunia ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang semoga melalui kisah ini teman-teman akan lebih paham ya makna dari tujuan hidup. Demikian kisahnya. Ada seorang pemuda yang memiliki seorang ibu yang sedang sakit keras. Sudah berobat kemanapun, tapi tidak kunjung sembuh juga. Lalu singkat cerita, sang pemuda tersebut mendatangi seorang tabib yang terkenal di sebuah desa. Kemudian sang pemuda minta tolong kepada tabib, "Wahai tabib, tolong buatkan sebuah obat, racikkan sebuah obat untuk ibuku yang sedang sakit keras." Kemudian sang tabib menyanggupi dan ia meminta sang pemuda untuk mencarikan tanaman yang akan digunakan untuk membuat obat untuk sang ibunya. Apa permintaan sang tabib? Sang tabib meminta sang pemuda mendaki puncak gunung Jayawijaya untuk memetik bunga 7 dewa yang akan digunakan untuk mengobati ibunya. Kemudian sang pemuda bingung, bagaimana bentuk bunga 7 dewa yang dimaksud? Tabib kemudian menunjukkan gambarnya, kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian singkat cerita, pemuda tersebut segera berangkat ke puncak gunung Jayawijaya dengan bekal seadanya. Namun karena pemuda ini kurang pengalaman dalam melakukan pendakian, tiba-tiba sebelum mencapai puncak pegunungan, sang pemuda ini terpleset dan jatuh ke jurang yang cukup dalam. Ia pun pingsan dan tidak sadarkan diri selama beberapa saat, hingga akhirnya sang pemuda itu diselamatkan dan ditemukan oleh suku pedalaman. Pemuda itu dirawat dan diobati selama berhari-hari, hingga akhirnya sang pemuda mulai sadarkan diri. Nah, ketika terbangun, pemuda itu tidak ingat siapa dirinya. Ternyata ia menderita amnesia karena benturan di kepalanya. Lalu ia berkata kepada ketua suku pedalaman, "Siapa aku? Kenapa aku ada di sini?" Kemudian ketua suku menjawab, "Engkau adalah anak buahku, dan tugasmu adalah berburu dan mencari kayu bakar di hutan setiap hari." Tentu ketua suku dalam hal ini sedang berbohong ya. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena apa? Karena dia merasa sudah berjasa, telah merawat, menyembuhkan sang pemuda. Tentu dia tidak ingin pengorbanannya sia-sia, dan sang ketua suku ini ingin memperalat sang pemuda. Lalu kemudian sejak saat itu sang pemuda selalu berburu dan mencari kayu bakar di hutan setiap hari bersama suku pedalaman. Hingga tidak terasa usianya pun semakin dewasa dan menua. Pertanyaannya adalah, apakah
pemuda itu memang mempunyai tugas berburu dan mencari kayu bakar? Tentu tidak. Lalu, kenapa kemudian pemuda itu lupa dengan misi utamanya, dengan tugas utamanya? Karena dia menderita amnesia. Nah, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, ternyata kisah tersebut mirip dengan kita. Ternyata kita semua pernah amnesia, dan mungkin sebagian dari kita lupa misi utama kita di dunia, lupa dengan tugas utama kita di dunia. Lalu, siapa diri kita sebenarnya? Apakah kita ada di dunia hanya untuk bersenang-senang bersama keluarga, bersama pasangan dan anak-anak kita kelak? Tentu bukan hanya itu, bukan hanya sekedar itu. Bukan berarti kita tidak boleh bersenang-senang dengan keluarga dan pasangan kita. Tetapi tugas utama kita bukanlah hanya sekedar bersenang-senang di dunia.